Selamat malam teman-teman semua. Malam. Aku mau ajakin teman-teman kita nyanyi satu lagu yuk, give thanks, karena kita mau bersyukur juga kepada Tuhan atas segala berkat yang kita terima selama kita hidup. Aku share screen ya. Teman-teman, mari kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih ya Bapak karena Tuhan sudah mengumpulkan kami di sini. Sementara kami ingin mulai untuk komsel kami, Tuhan pimpin kami, pimpin Bu Maria akan membawakan sesi kita hari ini dan juga pimpin teman-teman kami yang belum hadir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, berasa nggak sih kalau kita ke mall, kita tuh pasti pengen beli apa aja yang kita mau. Kayak ngeliat chat time, pengen beli chat time, kayak ngeliat betul ya, misalnya kayak apa ya, ngeliat Aldo misalnya, kayaknya beli sepatu boleh kali ya, beli sepatu udah lama nggak beli sepatu gitu misalnya. Kita lihat juga diskon.
ya lihat diskon, misalnya kayak Sogo, oh diskon, oh my god gitu ya, Cotton On, Uniqlo segala ya, gila, pengen banget kasih beli. Tapi sebenarnya kita perlu apa enggak sih teman-teman? Kadang-kadang kan kita mikir bahwa eh kita udah kerja, udah capek, udahlah ya, boleh lah ya beli gitu ya, atau enggak, udahlah gue punya duit gue sendiri, terserah gue dong, duit gue mau dipakai buat beli apa gitu. Nah, teman-teman kadang-kadang itu nggak salah, tapi itu belum tentu juga benar. Nah, kita sama-sama nih mau belajar bagaimana sih cara mengapresiasi diri kita dengan baik, dan juga kita mau belajar juga sih gimana cara untuk mengatur keuangan kita gitu dengan benar. Mungkin waktu dan kesempatan boleh saya berikan kepada Bu Maria. Silakan, Bu. Oke, terima kasih. Selamat malam Bu Yaya. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Boleh pakai itu deh. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, namanya di konser. Nggak kayak seminar kok. Cuman saya ada slide-nya juga sih. Tadi aku nitip sharing sama Natasha. Iya. Nah. Sebentar aku share. Ini sebenarnya permasalahan saya juga kok. Saya juga masih menghadapi tantangan yang sama. Karena dunia sekarang memang betul, dunia sekarang itu menarik kita untuk menjadi konsumeris. Seperti itu. Ya. Oke. Ya, so far ini sekilas aja. Diri saya dilewatkan saja, Natasha udah pada kenal kan? Oke. Iya. Yang pertama, next slide. Ya. Oke, kalau kita bicara impulsif buying gitu ya, boleh tahu dulu nih kemarin ini atau yang terjadi gitu ya, impulsif buying yang paling sering ini untuk hal apa aja? Dan terjadinya di mana nih biasanya? Di online atau di mall? Online, Bu, mall online. Mall sekarang online. Itu suka ada payday sale. Aduh, itu potongannya lumayan banget. Ini buat Sponsor cewek di atau Instagram. cowok juga nih? Diskon Hari Tokopedia. gimana nih? Iya, diskon Shopee, Bu. Betul, Free betul. ongkir. Coba online sih. Extra cashback, Oke. Bu, di OVO. Hari kayak dihantui, Bu. Hari Shopee, dihantui. Tokped. Kuat. Itu tiap hari ya? Ada Tiap terus bulan, muncul Bu. terus ya, boleh dibilang ya? Betul. Iya, betul banget. Karena saya termasuk generasi yang tidak terlalu fasih untuk beli online, belanja online. Tetapi itu aja muncul ya, beberapa itu muncul gitu. Nah, apalagi teman-teman yang angkatannya, teman-teman semua udah pasti itu everyday tawarannya ada di sana gitu lah. Oke, berarti impulsif buying sering terjadinya di online seperti itu ya. Nah, kalau cewek-cewek biasanya apa nih mayoritas? Kalau di mall impulsif buying bisa terjadi karena saya suka buku. Nah, itu biasanya buku Sama. Gramedia. Saya sama Hari sama ya. Buku, kemudian sama baju nih. Nah, itu fashion ya. Buku, fashion, kemudian saya suka art, jadi pernak-pernik itu menarik saya ke sana. Nah, teman-teman apa nih? Mungkin boleh diceritakan apa yang paling sering. Jennifer apa Jennifer? Paling seringnya? Paling sering. Kayaknya aku semuanya deh, Bu. Apalagi misalnya nih kalau lihat Tokopedia kayak di scroll-scroll, lucu ya gitu, pengen beli. Padahal nggak penting. Padahal nggak penting, iya. Betul banget. Kalau Agnes apa ya, Agnes? Tadi kan kalau pada online ya, coba aku offline nih. Kalau aku ke mall ya, Bu, pasti pada ketawa nih, karena apa? Aku ke Guardian, Bu, suka kan ada plus 1.000 dapat 2. Sumpah itu kayak impulsif buying sih. Sumpah itu parah banget. Parah banget. Kartika, Bu, gitu ya? paling sering kayak gitu. Apa nih Kartika? Dia nggak penting body lotion dia beliin lah atau Oke.
kayaknya itu bukan pengalaman saya, tetapi ternyata teman-teman ada yang tertarik juga ya dari tawaran dari Guardian gitu ya. Kemudian kalau Nadia di bidang apa nih? Impulsi buying-nya terjadi di apa nih? Kalau dulu make up, skincare, Iya, itu sih. itu sih karena make up itu kayak padahal muka cuma satu tapi kayak bersa lipstick butuhnya banyak gitu ya. Kalau enggak pengen coba ini diskon ini pengen coba. Kalau enggak makanan sih karena sekarang di Instagram jualan makanan kan, kayak makanan ini bentuknya lucu, makanan ini apa. Terus tiap kali kayak misalnya lagi buka PO, udahlah beli aja lah daripada nanti penasaran gitu kan. Jadi ya udah main beli gitu. Oke. Jadi tadi mulai dari buku tuh Hari, kemudian fashion juga ada, makanan ada, yang online yang dari Guardian pun ada. Jadi semua dari online, offline, apa yang ada. Oke. Ya. Kalau Bu Yael ini nggak ya? Bu Yael sudah tertata nih kayaknya. Ya, Bu. Oke. Bu Yael. Bu Yael ini strict dia. Sangat rapi dia. Oke. Next slide-nya coba kita lihat ya. Kita udah lihat tadi apa aja sih yang membuat kita tergoda. Nggak usah diklik di chat ya, karena orangnya sedikit kan. Oke. Berapa sering nih? Dalam sebulan bisa berapa kali? Coba diingat-ingat. Kalau saya sekarang, saya juga sama ya. Saya masih menghadapi itu, tetapi saya sekarang lebih tidak tergoda karena tadi saya ke mall-nya terbatas. Ke mall-nya sekarang juga memang setelah pandemi saya lebih strict untuk pengeluaran gitu. Ke mall udah bawa catatan, ke pasar bawa catatan gitu ya, bawa ke pasar pun bawa uang tunai kan gitu. Tapi kalau ke mall memang bawanya masih pakai kartu kredit tapi catatan. Seperti itu. Dan nggak mampir-mampir gitu ya istilahnya. Kalau dulu kan, oh ya mau beli ini ke supermarket lalu masih mampir seperti itu. Nah, kalau teman-teman semua kira-kira berapa sering nih setelah pandemi ini? Apakah itu masih sering terjadi gitu? Kalau saya intensitas sudah berkurang. Sebulan sekali kali ya, Bu? Sebulan sekali. Pas habis gajian kali ya? Tuh kayak, yay, kayak harus gitu beli barang buat diri sendiri. Ini seneng banget habis beli makeup tuh kayak reward gitu, Bu. Oke. Kalau dulu kayaknya sebelum pandemi mungkin kan ke mall juga kan, Bu. Mungkin bisa 2-3 kali sebulan kali. Jadi tiap kali hangout pasti bisa terjadi. Kepala pengen boba, pengen makan. Iya. Tapi pengen Guardian. Beli apa kalau cowok gitu. lebih ke makanan kali ya. Kalau seperti Hari lebih ke makanan atau ke hobi nih kalau cowok biasanya. Kalau aku pribadi sih, apa tuh Hari? Aku pribadi sih karena lebih suka makan sih, jadi aku lebih ke makan sih, Bu. Jadi gimana kayak setidaknya seminggu sekali kayak ya udahlah ya, udah capek kerja gitu, kayak aku tanya ciciku kayak Cie kita mau beli boba nggak nih? Ya udah beli. Oke. Sebenarnya ini kayaknya anak saya ya, everyday saya ada tuh. Ini dibilang tidak pernah ke mall nih ya, tetapi tiap hari ada kiriman deh. Sampai itu ya, di rumah saya itu 2 anak saya belanjanya online, itu sampai yang kurirnya ya. Kurirnya itu sudah hafal namanya anak saya 2 ini. Sama mbak saya, dia udah tahu, udah kenal berdua. Gawat gak? Akibat tiap hari pasti ada. Tiap hari minimal 1-2 kiriman deh ada tuh. Nggak tahu apa yang dibeli, apa aja dibeli. Bingung saya juga. Mulai dari makanan sampai hobi dia gitu. Kebetulan yang kecil tuh Bu ya, tahu ya. Yang kecil lagi hobi sepeda gitu. Jadi kelihatannya dia segala pernak-pernik sepeda dia cari dari online gitu. Jadi everyday ada aja yang datang. Gitu. Nah itu yang terjadi ya. Berarti buat teman-teman semua, karena pandemi ini juga ada pengurangan ya, penurunan ya, dibanding sebelumnya ya. Oke, next slide ya.
Saya coba lihat. Terus teman-teman, tadi kalau tadi kita udah lihat apa aja, kemudian berapa sering, dampaknya apa sih impulsif buying ke keuangan kita gitu ya, ke keuangan teman-teman sama saya. Kalau ke saya dampak awalnya adalah gini, kadang seperti tadi yang teman-teman bilang juga pas di awal, iya ya nih, maksudnya udah beli ternyata sebenarnya nggak butuh-butuh amat juga gitu ya, cuman happy aja, happy waktu beli gitu. Ketika dilihat lagi, oh sebenarnya udah punya dan masih ada. Saya pun juga ngalamin seperti itu ya, sempet tuh baju nih, mumpung sale gitu kan, biasanya tuh sale itu menarik gitu, sale. Diskon, kayaknya ini belum punya nih gitu. Padahal nih, saya pernah itu melakukan juga pengalaman bahwa beli, lalu saking itu buru-buru kan ya, kan ditungguin gitu, kemudian ditungguin suami, jadi cepat-cepat belinya tuh cepat-cepat. Karena tanggung kalau nggak dibeli ya nanti kelewat gitu ya. Sale-nya, terus beli, akhirnya salah ukuran dan memang tidak bisa dikembalikan gitu. Ya udah, akhirnya nggak dipakai dan dikasih ke orang. Itu yang pernah terjadi seperti itu gitu. Kalau dari sisi keuangan, iya berdampak pasti. Yang harusnya tidak pengeluaran itu jadi berkurang dana yang ada di kitanya karena kita impulsif buying tadi. Nah, mungkin teman-teman ada 1-2 orang yang bisa cerita efeknya apa nih ke keuangan. Tapi di saya efeknya nggak sampai yang saya create another hutang kayak gitu. Saya tidak sampai segitu karena yang biasa saya beli adalah yang amount yang kecil ya, cuman kayak baju kayak gitu, nggak besar sih. Mungkin ada yang mau sharing teman-teman? Dampak dari impulsif buying-nya tadi? Aku. Nah, kalau aku kadang-kadang gini Bu, misalnya nih, oh ya beli pakai kartu kredit tiba-tiba, kaget, tagihannya segini, sampai bingung, ini tagihannya apa aja, sampai kan maksudnya kebanyakan gesek kan, sampai udah nggak inget gitu. Kadang-kadang aku gitu sih, kaget di tagihan, oh beli ini ya, kayak gitu sih biasa kalau aku. Oke. Ya. Iya, bisa kadang-kadang seperti itu ya. Karena kita kalau pakai kartu kredit, kita kan nggak berasa ya. Udah, pokoknya tanda tangan aja. Dulu saya pernah di tahapan yang seperti itu juga. Jadi, seneng nih kan kemana-mana nggak usah bawa duit ya. Artinya bersih juga tangan kita, nggak pegang-pegang uang seperti itu. Tetapi yang terjadi seperti yang dirasain oleh Jennifer, ketika udah pas itu, kok banyak banget ya? Kok beli apa aja sih sebenarnya gitu ya? Dan kalau dilihat-lihat juga, iya ada yang nggak penting juga kayak gitu. Nah, tapi sejak saat itu saya mulai belajar lagi financial planner, saya mulai ngurangin tuh. Jadi belinya saya siasatin pakai cash gitu. Itu yang saya lakukan gitu. Coba kita next slide yuk. Nah, impulsif buying itu apa sih sebenarnya? Impulsif buying itu seperti yang tadi teman-teman udah ceritain ya, baik di toko, di mall, ataupun online, itu kita ya iseng aja sebenarnya. Diawali dengan cuman melihat seperti itu, kemudian kalau di online browsing atau memang dia muncul gitu ya, dan di online, digital marketing itu memang membombardir kita. Sekali kita ngeklik, dia ada recordnya. Dan dia akan kejar kita. Dia akan muncul terus sampai terjadi suatu pembelian. Nggak tahu nih, ada yang pernah mempelajarin atau pernah belajar tentang digital marketing nggak teman-teman? Kalau saya, teman saya orang digital marketing, kebetulan saya di marketing juga, jadi sempat diajarin seperti itu. Ini seperti ini nih, cara kerjanya gitu, digital marketing. Makanya terjadi kayaknya kita sepertinya dikejar untuk terus harus closing sebuah penawaran di online itu.
ya. Kalau di mall yang terjadi adalah emosi kita ya, karena kita melihat secara visual keunikannya yang biasanya ya, keunikan barangnya, kemudian bentuknya, ataupun memang itu produk yang spesial gitu. Itu yang sering membuat kita akhirnya memutuskan atau melakukan impulsif buying seperti itu. Next slide. Nah, kenapa ya kok bisa terjadi itu tadi? Ada input tentang diskon yang produk kemasan tadi yang mengakibatkan itu muncul ada ketakutan kita akan kehilangan nih. Kalau nggak beli saat itu, kita kehilangan barang itu gitu. Kemudian dari sisi emosi perasaan itu lebih besar, emosionalnya lebih besar dibanding logicalnya gitu. Makanya terjadilah pembelian yang impulsif, yang nggak pakai mikir lagi, langsung pokoknya cepet kan itu suasananya, situasinya. Ada di satu toko pun bisa, kalau makanan tuh bisa dipengaruhi dengan aromanya ya. Aroma bisa membuat kita membeli juga gitu. Atau musik bisa juga membuat orang membeli juga gitu. Itu yang dimainkan adalah emosi dan perasaannya. Kemudian impulsive buying bisa terjadi juga buat orang-orang yang memang shop alkoholik. Jadi memang dia memang hobinya shopping kayak gitu. Dan bisa terjadi di orang-orang yang tidak ada budget atau ya udah mengalir aja. Memang nggak ada perencanaan bulanan atau perencanaan untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya. Nah, kemudian seringkali terjadi juga saat ini untuk pencitraan diri ya. Pencitraan diri dalam arti, nah pencitraan diri ini saya alamin juga ya. Dalam arti adalah ketika kita menjadi seorang sales, seorang agent gitu ya, agent. Saya harus tampil, citra diri saya adalah harus tampil sebagai seorang agent insurance gitu ya. Nah, itu diperlukan, itu membuat saya juga kadang-kadang jadi terjebak ke impulsive buying gitu. Karena harus ngikutin up to date baju-baju yang mesti up to date seperti itu supaya ketika bertemu dengan orang itu tuntutan pekerjaan ada kadang-kadang seperti itu. Kemudian lifestyle yang kita pilih apa? Itu yang mengakibatkan kita bisa lifestyle bisa nggak match dengan income kita, gitu. Itu mesti hati-hati. Oke, dari sini dulu sebelum lanjut ke slide berikutnya. Ada yang mau ditanyakan atau ada di mana kalian, gitu. Boleh ngobrol aja, ayo. Kalau saya Bu, karena stres kadang-kadang tuh pengen belanja gitu. Jadi kayaknya impulsif buying juga bisa karena stres. Jadi kayak pelarian gitu ya, pelarian untuk mengeluarkan mengalihkan otak gitu ya, akhirnya jadi ya belanja gitu. Walaupun memang belanjaan saya itu lebih ke pasar, nggak tahan misalnya ngelihat ikan bagus, ngelihat babi bagus, ngelihat ayam gitu ya. Kalau itu masih mending bisa masuk ke freezer gitu ya. Tapi begitu misalnya sayur terus atau buah terus lupa gitu ketinggalan ada di freezer ada di di bawah, sedangkan sayur itu kan nggak bisa lama-lama, kadang 2 hari udah nggak bagus gitu kan. Jadi sayang ya, busuk deh, kemarin beli kebanyakan gitu loh ya. Mak juga kali ya efek mama. tapi itu kadang-kadang ya akhirnya jadi kayak ngebuangin, kadang-kadang suka ngebuangin yang busuk gitu, ngebuangin sayur busuk karena beli kebanyakan dan nggak dimakan, nggak sempat masak juga gitu, kurang perhitungan untuk ininya gitu. Jadi nggak boleh gara-gara stres. Ya. Gara-gara pandemi dan stres gue jadi banyak belanja nih, kayaknya ada aja yang gue beli gitu kan. Jujur Bu, itu terjadi dengan diri saya di awal pandemi juga ya. Karena begini, saya berpikirnya emak-emak bener nih teman-teman, iya, ini pola pikir emak-emak iya, gitu. Jadi
ketika terjadi nih pandemi gitu, kita tuh panik, kadang-kadang ada panik, Iya. plus tadi Agak sedikit penimbunan, iya, tambah stres juga, iya. Nanti pasar tutup gimana gitu, nanti nggak ada ikan, buat Ben gimana, makanya emaknya sama bapaknya masih bisa makan telur tiap hari. Tapi kan buat anak beda ceritanya gitu, waduh. Itu akhirnya jadi kayak parno ya, dari parno jadi belinya kok jadi banyak ya. Gitu. Itu terjadi Bu. Pada waktu di awal pandemi juga terjadi begitu ke saya, sampai tuh ya memang begitu sampai di rumah ternyata nggak muat masuk ke kulkas semuanya dan mesti harus dimasak gitu ya. Dan ketika harus dimasak, makanannya jadi banyak bener gitu. Itu terjadi di awal-awal. Jadi memang kadang-kadang situasi membuat kita melakukan situation, yaitu impulsif buying by situation gitu ya. Situation karena stres, karena tekanan gitu ya. Betul. Jadi saya sama Bu, ketika stres saya larinya ke supermarket, ke pasar keliling. Benar. Lalu ya itu, kalau nggak pakai data, kalau tidak pakai catatan, saya akan beli semua yang saya lihat, yang kayak Ibu bilang. Iya, benar. Ini kayaknya butuh nih. Kayaknya butuh. Terus tiba-tiba makanan yang kaleng-kaleng juga, loh kok aku nggak, saya biasa jarang gitu beli makanan kaleng. Ini kenapa jadi saya masukin sarden gitu kan? Tiba-tiba jadi masukin banyak makanan kaleng nih gara-gara pandemi nih. Ya kayak gitu. Iya betul. Terus yang paling ini ngehnya kalau udah di kasir ya Bu. Iya. Jadi gede. Iya. Kok jadi banyak ya? Terus tas belanjanya cuma satu yang dibawa. Gak muat. Udah Mbak pakai dus aja, pakai dus. Bener. Bener deh. Aduh, iya. Gitu ya. Jadi teman-teman yang teman-teman alamin juga itu normal, impulsif buying. Bu Ya juga alamin, saya juga alamin. Tetapi apa sih respon kita, itu yang penting ya sebenarnya dari apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang belanja bisa menjadi satu bagian dari releasing stres tadi bisa, tapi tinggal kita atur aja. Jadi saya menyadari hal itu seperti yang Bu Ya alamin, saya menyadari itu. Jadi sekarang saya bawa list. Dan ya mencoba mengikuti listnya itu gitu. Dan membatasi. Kalau dulu pokoknya ini patokannya saya pisang Bu Ya, teman-teman. Pisang kalau nggak ada saya beli. Tapi sebenarnya pisang itu kondisinya begini. Kan kalau ada pisang itu kayaknya apa ya, kita aman. Jadi kalau anak-anak tuh kalau lapar atau apa mereka malam itu bisa ambil gitu. Tapi kadang-kadang juga begini, udah saya siapin nih Bu ya pisangnya, itu utuh aja, tetap aja tidak ada yang makan, nggak ada yang menyentuh gitu. Ada yang menyentuh. Gitu. Benar. Patokan saya adalah pisang gitu. Jadi kalau udah pisangnya habis, saya langsung udah panik nih, udah mesti ayo ke supermarket gitu. Iya. Terus jadi buntutnya gara-gara sebuah pisang, kebutuhan pisang bengkak jadi yang lain. Iya, gara-gara pisang. Gara-gara satu, benar-benar. Gara-gara satu. Responnya adalah saya sekarang pakai catatan, kemudian saya juga membatasin 1 minggu saya planningkan ke supermarket itu berapa kali gitu. Dan kalau bisa sebetulnya kita udah kasih amount-nya ya, kira-kira sekian gitu loh. Jadi selain itemnya sudah kita mau belanja nih, sekali belanja ini berapa rupiah kayak gitu kan. Udah sering ya tiap bulan juga kalau grocery belanjaannya sama kayak gitu ya. Dan kalaupun kayak teman-teman tadi makanan ataupun alat make up, kemudian juga fashion seperti itu atau buku, itu sebenarnya kurang lebih pasti kita tahu deh range harganya gitu ya. Jadi sebetulnya bisa di planning sebelumnya. Budget sebenarnya ya Bu ya. Pakai itu larinya nanti ke budget seperti itu. Budgeting. Oke. Dari 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal ini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Sebenarnya yang paling sering mempengaruhi kita
yang paling sering membuat kita terjebak impulsive buying adalah no budget tadi. Gitu. Apakah kita semua punya budget yang di sini bulanan? Kalau yang emosi maksudnya gimana, Bu? Yang emosi itu ini di mall itu pakai musik. Emosi kita yang memang para penjual itu memanfaatkan emosi kita. Mereka akan menyentuh emosi. Saya pun sebagai agent insurance, saya nggak bakal bisa jualan insurance atau meng-closing satu insurance tanpa menyentuh emosi prospek saya. Karena pakai logika aja nggak bisa. Buying itu kalau emosinya kena gitu. Itu teori marketing, teori sales gitu. Jadi semua yang di mall, semua yang di toko-toko ataupun di online itu pasti yang ditampilkan atau yang mau di-touch adalah emotionnya. Gitu. Perasaannya apa nih? Kalau perasaannya adalah fear of missing out. Kalau nggak ambil sekarang, rugi gitu. Gitu. Okay. Dan dikasih jatah kan biasanya. Cuman hari ini aja gitu. Kayak online shop itu kan yang ada promo gede-gedean itu kan. Hari ini aja. Terus padahal yang dapat diskon itu sebenarnya cuma satu gitu kan. Kesempatannya gitu kan. Sampai makanya orang berbondong-bondong. Seperti apa. Tapi itu kan menarik. Ya itu cara teknik marketing mereka. Nah, hati-hati aja. Kita akan dibawa ke sana sih oleh para penjual itu. Karena saya di market. Itu Natasha tahu deh kayaknya. Iya, Bu. Iya kan? Itu tugas marketing. Ya. Iya. Kayak gitu. Oke. Kalau udah nggak ada yang mau discuss di sini, kita next ya. Nah, solusinya kita perlu yang namanya melek keuangan dari sekarang. Kemudian kita juga perlu membedakan kebutuhan keinginan, kita buat anggaran, buat daftar belanja, dan belinya kalau bisa tunai. Seperti itu. Ya. Beli tunai itu lebih nggak bikin pusing sebenarnya. Tetapi memang pembelian dengan kartu kredit itu juga nggak ada salahnya ketika kita bisa membayar untuk next month. Nah, kan berarti uang yang tadinya, ini kan kita bisa kelola dulu ya, tapi mesti pintar-pintar. Menggunakan kartu kredit itu harus pintar-pintar menyiasati supaya pembayarannya penundaan kayak gitu. Itu. Nah, melek keuangan, teman-teman, yuk kita next ya. Kita bisa belajar dari mana? Kita bisa belajar dari buku, dari berita, dari ikut webinar, dari IG Live, itu sudah banyak sekali, atau dari YouTube. Kita selalu perlu update karena dunia sekarang memang sudah terbuka dan informasi itu dengan mudahnya kita bisa akses ya. Kita bisa for free mengakses, kita bisa belajar banyak saat COVID seperti ini, nasional maupun internasional, itu kita bisa belajar dari perencanaan-perencanaan keuangan. Nggak terlalu sesuatu yang mahal seperti itu. Dan untuk daily keuangan sebenarnya very simple. Daily keuangan itu melek keuangan secara simple adalah kita pegang masuknya itu berapa. Kemudian kita planningkan keluarnya mau berapa. Gitu. Masuk berapa tadi, kita kelola dulu nih 10% atau perpuluhan dulu ya. Biasanya untuk perpuluhan, persembahan, untuk Tuhan udah kita plot, untuk tabungan udah kita plot juga sendiri. Kemudian untuk proteksi udah kita plot juga. Jadi yang dihabiskan itu kurang lebih kalau yang dikonsum itu sekitar 40-an%. Gitu. 40-50% itu bisa digunakan gitu. Kalau punya hutang kartu kredit, hutang cicilan, apapun itu ya, mau rumah, motor, ataupun apartemen, itu dilakukan di awal juga hitungannya. Gitu. Jadi yang kita pakai ada sisanya. Oke, next. Ada yang mau tanya dulu nggak di sini? Boleh. Pada yang aku pengen tahu, teman-teman biasa
membiasakan diri nggak update tentang ilmu keuangan ini? Biasa cari tahu nggak? Follow akun itu sih Bu paling yang kayak financial gitu. Nah, yang bagus itu kalian bisa ikutin Finansialku. Melvin Mumpuni itu bagus. Pernah dengar sih. Tuh hampir tiap hari dia ada IG live-nya. Itu bisa kalian dengerin aja for free. Itu dapat ilmu dari dia. Melvin Mumpuni itu Christian juga, dia parahyangan S2 dan dia memang membuka itu karena dia pengen orang Indonesia melek keuangan gitu. Gitu. Dia ada fiturnya juga kalau misalnya ada yang mau softwarenya kayaknya dia ada, tapi untuk kita yang cuman nggak untuk bisnis atau apa, untuk informasi aja ikutin IG live-nya aja cukup sih. Oke, Bu. Ya, next ya. Nah, ini penting yang kemarin sempat Nata ngomong ya. Need and want, kebutuhan, keinginan. Ini mana nih kita suka bingung gitu ya, mana yang menentukan, atau kita kadang-kadang bukan bingung sebenarnya, kita tidak peduli atau kita tidak care terhadap hal ini. Yaitu barang, kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan itu adalah barang jasa yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Simpel aja. Itu makanan minuman, lalu tempat tinggal, kemudian pakaian. Udah, 3 hal itu aja. Di luar itu adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier, kebutuhan kedua atau kebutuhan ketiga, yang sifatnya bisa masuk kepada kelompok keinginan. Jadi tidak bersifat pengikat, tidak memiliki keharusan untuk dipenuhi. Gitu. Nah, lifestyle itu masuknya ke keinginan biasanya. Gitu. Ada yang mau ditanya nih? Ada kesulitan membedakan ini untuk kebutuhan dan keinginan? Have a problem, teman-teman? Adakah? Kalau di kelas anak-anak SMP, SMA, kemudian SD saya ngajar, saya bikin kertas kerja sih, menggambar pilihan kayak gitu, mewarnain. Anak-anak itu bisa, anak-anak sudah bisa membedakan what is need, what is wants, seperti itu. Nah, coba aja deh kita praktek. Kalau ke mall, yang tadi siapa ya yang bilang Nadia ya tadi ya, betulkah yang tadi suka beli alat-alat make up ya, Nadia ya, betul ya? Iya, betul. Itu ya betul. Oke. Nadia, itu kebutuhan atau keinginan menurut kamu yang sempat kamu alami? Itu jelas keinginan sih, karena muka cuma satu, mata cuma 2, bibir cuma 1. Sebenarnya mau punya semua satu-satu kan juga udah cukup ya. Cuman keinginan pengen warna ini, pengen coba ini, coba itu. Oke. Butuh, tapi butuhnya cuma 1. Nggak butuh banyak gitu. Kalau udah beli 2-3 kan berarti udah masuk keinginan, bukan kebutuhan. Iya, betul. Oke. Nah, mungkin ada satu tips gitu ya, kita boleh sesekali memeriksa apa yang kita miliki itu di rumah itu ya. Karena saya pernah terjadi case adalah seperti ini. One day saya disuruh oleh kantor gitu ya, foto dengan pakaian atau jas yang berwarna gelap, kemudian pakai sepatu pantofel hitam. Saking sudah pandemi, nggak pernah pergi-pergi ya, saya tuh sempat lupa ketika saya sebenarnya sudah punya sepatu itu, warna hitam itu punya. Saya sempat keburu-buru mau keluar, saya bilang ke mbak saya perlu deh, kayaknya saya perlu sepatu hitam, saya mau ke toko. Untung mbak saya itu ingetin saya gitu, loh ibu kan sudah punya katanya. Gitu. Jadi sometimes kita mungkin perlu sesekali memeriksa untuk apa sih yang ada di kita yang memang masih berguna dan masih bisa, barang-barang kita itu masih dipakai oleh kita, bisa dipakai,
Untuk apa? Untuk kita tadi tahu tadi, kalau misalnya kita mau jalan-jalan ke mall ataupun lihat online browsing, kita aman karena memang kita tahu bahwa barang itu kita masih punya, barang itu bisa kita pakai dan masih oke, seperti itu. Itu mungkin bisa. Itu tips untuk kita mencegah atau mencegah impulsif buying tadi. Karena kita tahu need kita apa, kita tahu keinginan kita apa. Gitu. Oke. Lanjut, atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Ini seru nih. Untuk supaya tidak impulsif buying, kita perlu banget bikin anggaran tadi masuknya berapa. Masuk itu in-nya, kita dari untuk misalnya bulan depan gitu ya. Ini sekarang kan hampir akhir bulan ya. Untuk bulan depan kita udah mulai tulis-tulis. Bulan depan itu saya ada in-nya berapa, masuknya berapa. Kemudian saya mau keluarin untuk apa saja. Itu di list tuh, bikin 2 kolom, 1 masuk, 1 keluar gitu ya. Itu perencanaan uang masuk, perencanaan uang keluar. Nanti di sebelahnya lagi, di sebelahnya masuk, itu ada realisasinya. Perencanaan uang masuk, kemudian realisasi uang masuk. Berapa? Kemudian kenapa ada 2 seperti ini? Karena untuk yang bukan kantoran atau gajian, biasanya tidak fix ya angkanya gitu ya, tergantung dari omset misalnya atau kalau punya bisnis gitu. Kemudian kalau yang pengeluaran atau out-nya, keluar itu kita mau plan bulan depan kita mau beli apa aja, mau keluar buat apa aja, persembahan berapa, bayar hutang berapa, kemudian beli apa saja. Nanti ada realisasinya. Realisasinya kita cek nih, benar nggak sesuai dengan yang kita rencanakan. Apakah itu over atau under dari perencanaan kita. Seperti itu. Nah, apa yang kita tulis di dalam perencanaan keuangan tadi, anggaran tadi, itu kita kaitkan dengan yang disebut dengan tujuan keuangan kita. Jangka pendek ini kita mau memiliki apa atau kita mau punya tujuan keuangan apa. Contohnya jangka pendek misalnya ada saudara mau merit. Jadi saya harus menyiapkan baju pesta gitu ya. Nah, jadi jangka pendek gitu kan. Misalnya 3 bulan lagi Desember. Itu sudah di planning. Nanti aku belinya kapan, budgetnya berapa, seperti itu. Nah, kalau untuk jangka menengah, contohnya pengeluaran jangka menengah adalah misalnya mau motor, mau cicil motor, seperti itu. Nah, itu semua perencanaan tadi ada kaitannya dengan hal itu tadi gitu. Jadi jangan dilupakan, walaupun kita membuat perencanaan pengeluaran bulan depan, tetapi kita harus berpikir juga untuk kaitannya sampai ke yang jangka menengah atau barang-barang atau sesuatu yang kita mau capai di 3 tahun sampai 5 tahun ke depan. Kemudian juga diingat juga yang jangka panjangnya. Gitu. Yang jangka panjang mungkin ada yang sudah mulai mencicil apartemen atau mencicil kendaraan bermotor seperti itu masuk juga ya. Jangan dilupakan. Jadi jangan sampai income bulan ini saya mau habisin nih buat ini dan nggak kepikir untuk ke sananya. Dan yang penting ketika teman-teman sekarang ini di awal mulai bekerja atau di awal start karir seperti ini, teman-teman pikirkan simpan yang namanya dana pensiun. Tabungan pensiun itu jangan dikotak-katik, berikan satu amount hitungan kecil, tetapi konsisten, tidak dikeluar-keluarin untuk jauh ke depan. Sampai usia 55, 65, mau diapain, itu sesuatu yang jangan dikotak-katik. Itu kelemahan atau kekurangan saya ketika saya belajar mengerti CFP itu, Certified Financial Planner, dan sudah terlambat untuk melakukan itu. Angkanya mengerikan sekali untuk menyediakan dana pensiunnya. Gitu. Tapi kalau teman-teman masih bisa dengan amount kecil dan pakai prinsipnya time value of money,
itu nanti akan berlipat sendiri, tinggal kita memilih nanti mau disimpannya di mana. Gitu. Oke, berkaitan dengan anggaran, siapa yang udah biasa dengan anggaran? Atau masih ada kesulitan dengan membuat anggaran? Bisa ngobrol sama saya. Bisa ditanyakan, boleh, ada yang mau tanya, ya silahkan. Nadia. Kesulitannya apa? Ya. Nadia lagi boleh nggak? Boleh. Siapa nih? Bentar. Nadia. Nadia ya? Oke, ya Nadia. Gimana Nadia? Kalau aku bikin budgetnya bukan per bulan atau per minggu gitu ya, tapi aku bikin batas saldo minimum di rekening aku. Misalnya aku tentuin saldo minimumnya pokoknya misalnya 2 juta. Begitu dia menyentuh angka 2,2, 2,1 aku akan stop. Pokoknya aku tidak mau angka itu di bawah saldo minimum yang udah aku tentuin. Terus belanjanya juga nggak pernah pakai kredit card, selalu pakai debit. Nah kalau pakai debit kan ketahuan tuh saldonya turun. Jadi begitu udah mepet ke saldo minimum, udah stop. Pokoknya batasnya di saldo minimumnya itu. Oke. Sudah cukup terkontrol sih ya. Cuman apakah selama ini barang-barang atau pembelian barang yang dilakukannya itu tadi udah termasuk yang kategori sesuai dengan kebutuhan atau masih di kategori want? Kalau want pun untuk yang seperti apa? Want itu bukan berarti tidak boleh ya. Want juga boleh diambil atau kita beli, kita pakai, tetapi memang seberapa jauh kita mau menggunakan uang kita untuk porsi want tadi di samping kebutuhan gitu. Nah, menurut Nadia, apa yang Nadia lakukan sekarang ini apakah cukup efektif untuk menghadapi impulsive buying? Untuk saat ini sih efektif ya. Kalau aku mungkin 70 kebutuhan, 30 keinginan. Karena aku udah dari dulu udah lumayan biasa kalau mau beli apa tuh selalu di otaknya ngomong nggak butuh gitu terus pokoknya. Jadi udah lumayan kepake itu nggak jadi beli. Jadi aku belinya kalau misalnya aku pakai shampoo A. Terus shampoo ini lagi diskon nih, aku belinya langsung 2 apa 3 udah. Jadi ngebeli apa tuh kalau lagi diskon buat stok di rumah. Tapi kalau beli untuk yang keinginan tuh bisa mikirnya tuh bisa sebulan, kita masukin ke keranjang, habis itu dihapus lagi, masukin lagi, dihapus lagi, suka banget kayak gitu. Jadi kalau yang masih keinginan masih bisa diatur sih. Oke. Berarti Nadia udah cukup bagus ya, dan sudah cukup bisa menghadapi atau ada bumper atau ada apa ya istilahnya, bisalah menghadapi impulsive buying tadi ya, nggak terlalu masalah, nggak terlalu problem, karena memang sudah jadi habit, nggak butuh nggak beli gitu, nggak butuh nggak beli, itu sudah masuk ke mindset. So, tadi Hari begitu juga ya. Sama sih yang tadi sih Nadia yang ngomongin sampo merek A itu, ya aku juga kayak gitu, kadang kayak wah lagi diskon sabun cuci muka udah mau habis, oke kita stok beli 2-3 botol. Oke, ya good lah, artinya sudah bisa memanfaatkan yang namanya promosi untuk menghemat pengeluaran gitu ya, dan sudah bisa nggak perlu beli lagi kalau stoknya masih ada. Itu bagus banget, dan habit itu boleh tetap dipertahankan ya. Nah, teman-teman mungkin akan lebih bagus lagi kalau memang membuat yang namanya anggaran sih. Karena memang di dunia financial planning ini sangat menjadi kunci gitu ya. Buat anggaran itu kunci. Anggaran is the key. Ketika kita mengetahui masuk berapa, kita tahu keluar berapa dengan pasti, teman-teman akan excited nanti bisa menggunakannya itu untuk hal-hal lain yang lebih produktif. Seperti itu. Bisa dicoba kalau memang belum menggunakan anggaran. Oke, next slide. Ini lama juga ya saya ngobrol, sampai jam berapa ya? Sampai nggak lihat jam.
Nanti di stop aman, aja ya kalau diingatkan ya. Oke. Nah, ini bikin daftar ke mall. Oke, bisa next lagi. Tadi sudah sempat kita bahas ya. Beli tunai tadi, oke, bisa next juga. Nah, ini berkaitan dengan tadi ya, kayaknya beberapa teman juga, iya udah kerja nih, udah 1 bulan kerja, kayak gitu, kayaknya gitu. Pengen ngapain? Ya memang perlu, kita perlu mereward diri kita. Jangan kita kerja terus juga ya, karena Tuhan juga mau kita menikmati apa yang menjadi berkat Tuhan gitu ya, melalui hasil pekerjaan kita, seperti itu. Tapi kita boleh memilih kok, kita bisa kreatif memilih reward itu. Reward yang kreatif, reward yang positif buat kita ya. Kalau saya biasanya mereward diri saya dengan saya beli buku tadi. Mungkin saya sama nih alirannya sama Hari ya. Kemudian disesuaikan juga dengan budgetnya gitu ya, rewardnya. Boleh-boleh aja. Mau jalan-jalan yang hobi jalan-jalan atau hobi makanan ya nggak apa-apa juga gitu ya. Ini boleh fleksibel sesuai dengan kebutuhan atau kondisi masing-masing dari kita gitu ya. Dan ada juga reward yang tanpa uang pun ada gitu ya. Teman-teman bisa. Contohnya kalau saya reward yang tanpa uang, saya suka banget browsing art. Browsing art itu di IG gitu ya, di Instagram. Saya bisa di sana ternyata bisa menemukan kesenangan saya. Saya suka rajutan, suka itu ya, segala macam kain yang jahit-menjahit. Itu dengan browsing tanpa uang sih. Tetapi saya merasa bahwa saya release my stress setelah saya kerja juga gitu ya. Itu. Nah, apresiasi tadi tetap ketika kita mereward diri, jangan lupa kembali lagi ke pertanyaan, apakah ini kebutuhan atau keinginan yang kita ambil ini sebagai reward gitu. Dan apakah itu masih di dalam area anggaran kita. Jangan sampai over ya. Maksudnya jangan sampai ketika kita mereward diri kita, oke deh reward dirinya jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan pakai kartu kredit gitu. Nah, malahan kita create hutang. Nah, itu yang mesti hati-hati. Tapi sekarang lagi nggak bisa jalan-jalan ya. Lagi jalan-jalannya virtual. Cuman udah sempet loh. Sepupu saya sudah menawarkan ada yang trip ke Turki nih. Sudah mulai. Katanya saya bercanda tadi di grup. Belanja itu karpet ke Turki. Gitu. Oke, ya teman-teman, apresiasi diri. Apa yang mau di-sharingkan atau apa yang mau ditanyakan, saya bisa bantu apa untuk reward atas kerja keras teman-teman nih. Hari, tadi makan-makan ya kalau kamu ya? Iya, Bu. Kayak kadang kan ya sebenarnya kerjanya juga belum yang sampai stres banget sih, cuma ya lumayan lah kan. Apalagi juga ditambahkan juga hidup kita kan nggak cuma buat kerja doang, kalau ada pelayanan dan segala macam juga ya lumayan lah ya. Jadi kayak kadang-kadang tuh kalau weekend biasanya terutama kayak udah kalau nggak biasanya sih ada Sabtu sih kayak aduh kayak pengen deh beli yang sesuatu yang manis-manis itu kayak boba lah atau kopi atau jadi kayak paling gitu sih kalau aku untuk apresiasinya. Ya kadang tahan kayak aduh jangan beli dulu ya udah minggu depan aja baru minum kopi, baru minggu kemarin minum gitu kayak kadang-kadang sih ditahan juga sih. Oke. Berarti masih oke lah ya untuk case-nya Hari aman kok. Masih berpikir juga, masih pakai, dia nggak impulsif buying itu berarti. Ketika mau beli, ketika mau mereward diri, masih mikir, minggu ini udah beli ini, kayak gitu ya. Jadi, masih oke sih Hari. Gitu. Oke. Teman-teman next. Yuk. Nah, pengelola milik Tuhan ya. Ketika kita bicara tentang financial, kita berbicara uang itu adalah berkat Tuhan ya. Uang adalah berkat Tuhan, bahwa
kita itu sebenarnya mengelola milik Tuhan. Kita lihat, teman-teman boleh bacain saya, Yakobus 1 ayat 17. Ada satu yang bacain, sama ayat berikutnya nanti ya. Disambung aja, Ulangan 8:18. Aku udah ketemu, aku bantu bacain ya. Boleh, ya, Natasha. Bacain. Oke, Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi semua yang baik itu berkat Tuhan, termasuk uang, itu emang pemberian dari Tuhan, ya. Oke. Kemudian Ulangan 8:18. Aku deh. Bu Yael, oh ya boleh. Bu Yael, Pak Mulyadi, nanti kalau mau menambahkan yang pakarnya di bidang Alkitab ini boleh-boleh aja ya. Saya lebih banyak di praktisi memang. Oke, silahkan Jennifer. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi ayat itu mau mengatakan yang di satu buku tentang keuangan yang saya baca, bahwa segala sumber berkat kekayaan itu memang dari Tuhan datangnya ya. Jadi bukan kita itu sebenarnya ketika kita di dunia ya nggak ada apa-apanya kita tanpa berkat Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, maka kita nggak ada bisa menghasilkan apapun seperti itu. Jadi kita harus mempunyai pola pikir dulu atau mindset dulu bahwa uang itu memang berkat Tuhan, kekayaan itu sumbernya dari Tuhan. Kita itu cuman pengelola dari berkat Tuhan itu. Tugasnya apa sih? Kita mengelola berkat itu adalah mengelola sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan rencana Tuhan buat melalui kehidupan kita, seperti itu ya. Jadi seringkali ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sebuah usaha atau bisnis, yang dipikirkan adalah berapa yang kita dapat, kemudian berapa keuntungannya. Tapi kita lupa bahwa ketika Tuhan memberikan itu semua, itu pun sebetulnya adalah kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain juga. Untuk memuliakan Tuhan. Seperti itu. Kita buka lagi ya di 1 Korintus 10 ayat 31. Boleh dibacakan. Yuk. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi semua apapun yang kita lakukan dalam pengelolaan ini kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, seperti itu ya. Dan yang menarik lagi atau yang terpenting buat kita pegang ketika kita mengelola uang, mari kita kelola dengan iman, yaitu kenapa? Bagaimana caranya? Yaitu kita percaya penuh bahwa apa yang Tuhan titipkan di dalam kita dalam bentuk uang ini adalah untuk memberkati orang lain juga, keluarga kita, teman-teman kita, dan juga untuk umat Tuhan, dan bahkan untuk siapapun yang memang Tuhan titipkan untuk lewat dari kehidupan kita itu. Ya, semuanya kita bisa doakan dulu nih, untuk apa aja ya Tuhan, kayak gitu ya. Nah, terus juga nggak perlu kita khawatir. Dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak sekali yang sedang dan memang khawatir, dan memang mengalami PHK mungkin ya, atau pengurangan seperti itu, pengurangan income. Ada beberapa orang yang sudah juga kontak dan menghubungi saya juga, Bu, tidak ada pekerjaan, seperti itu. Nah, memang tugas kita ketika kita ini mengelola uang, ketika kita mengelola pekerjaan kita, jangan lupa
bahwa sumber segala sesuatu itu Tuhan. Bahwa segala sumber berkat keuangan kita itu Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Kalau kita diperhadapkan pada satu problem, pasti Tuhan akan kasih pertolongan dan solusinya, dan Tuhan tahu kita pasti mampu mengatasi semua itu. Jadi, apapun kondisinya, dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus tetap bersyukur dengan berkat keuangan yang Tuhan berikan. Lalu kelola dengan baik, be kreatif, kemudian juga lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Nah, caranya bagaimana ya mengelola milik Tuhan tadi, selain dengan iman, kita juga bisa melihat sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak sumber daya. Contohnya kalau di dalam kehidupan saya, sumber dayanya selain saya bekerja sebagai life insurance agent, saya juga seperti ini ya teman-teman ya, saya senang ngajar juga gitu ya. Saya mungkin bisa berbagi apa yang saya tahu ke orang lain gitu ya. Kemudian juga misalnya contohnya punya skill art juga, saya bisa menggunakan skill itu untuk juga mengelola berkat Tuhan tadi gitu ya. Berkat Tuhan contohnya ketika Tuhan memberikan saya beberapa dana, saya bisa kelola dana itu untuk saya belikan bahan-bahan art, kemudian bahan-bahan art ini bisa saya minta, misalnya saya biasa sama mama saya gitu ya, mama saya yang kerjakan gitu, nanti saya bisa dari bahan yang saya beli tadi, mama saya yang kerjakan, ketika terjual gitu ya, ketika barang itu terjual, mama saya dapat income. Mama saya udah 80 tahun, mama saya akan happy ketika dia dapat sesuatu dari hasil karyanya tadi. Tidak banyak, memang jumlahnya, kuantitinya tidak besar. Tapi itu salah satu adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya Tuhan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita masing-masing. Setiap kita pasti berbeda-beda. Gitu. Oke, teman-teman, sampai di pengelolaan milik Tuhan, mengelola tadi atau stewardship ya, ini sebenarnya ya. Kita adalah pengelola milik Tuhan. Apakah ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan, Bu Yael, Pak Mul? Kalau nggak ada, cukup ada? sih, Ayo, cukup silahkan. sih, cukup Bu, terima kasih. Oke, ya. Next ya. Nah, saya belajar dari Daud ini. Daud menarik sekali dari ayat ini. Daud itu memuji Tuhan, kemudian mengakui bahwa semuanya yang dia dapat itu adalah kepunyaan Tuhan. Boleh dibantu bacain deh teman-teman. 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 12. Aku ketemu. Oke. 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 12. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ya, thank you, Agnes. Jadi ketika kita mendapatkan gaji, ketika kita mendapatkan komisi mungkin dari penjualan jasa kita, atau dapat keuntungan dari bisnis kita, apakah kita seperti Daud? Kita menyadari bahwa semua yang kita punya itu sebenarnya Tuhan punya. Itu yang kita perlu review lagi gitu ya. Ketika kita mereview ini, ketika kita menyadari semuanya itu, tentu kita akan mengelola uang kita dengan baik, dengan bertanggung jawab.
karena semuanya dikembalikan untuk Tuhan. Gitu ya. Oke. Next. Nah, ini juga penting. Persepuluhan itu adalah bagian dari pengakuan bahwa Allah adalah sumber berkat kita dan juga ungkapan syukur ketika kita memberikan persepuluhan atau persembahan di dalam kehidupan berjemaat kita. Itu tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan, gitu ya. Nah, ada satu buku yang saya baca juga, itu menarik nih, teman-teman. Teman-teman, aku boleh tanya nggak, investasi yang paling menarik, investasi apa sih saat ini? Ilmu. Oke. Ada lagi nggak? Investasi apa lagi? Investasi itu sesuatu yang kita taruh, nanti pasti menghasilkan keuntungan gede gitu. Kira-kira saham? Emas. Oke. Properti. Ada lagi turun saham. Saham turun. Jadi emas aja ya, emas bertahan. Oke. Properti. Ya, properti itu udah pasti naik gitu ya. Walaupun perlu waktu, takes time gitu, cukup lama. Nah, tapi ada satu menarik ini teman-teman ya. Di buku yang saya baca mengatakan, investasi yang paling baik dan investasi yang sifatnya tidak ternilai ya, besarnya itu luar biasa, dan sifatnya kekal adalah ketika kita menginvestasikan uang kita untuk penginjilan. Benar nggak teman-teman? Ini satu buku yang saya pernah baca, buku financial yang luar biasa. Uang kita bisa memenangkan jiwa. Nah, itu nggak pernah kepikir ya. Investasinya hasilnya di surga loh. Bener nggak tuh, Pak Mu? Betul. Iya, itu tips saya dan buku yang pernah saya pelajarin tentang keuangan. Itu. Oke, teman-teman boleh next. Kayaknya udah hampir selesai kok. Oke, rencanakan keuangan teman-teman dengan iman dan hati yang penuh syukur ya. Karena hanya dengan bersyukur kita bisa melihat berkat Tuhan berapapun itu, dan kita bisa mengelolanya dengan sukacita dan untuk kemuliaan Tuhan, untuk bisa menjadi berkat buat sesama dan juga Tuhan juga ya bisa membantulah pekerjaan Tuhan seperti itu. Oke, teman-teman, kayaknya habis deh slide saya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh, silahkan. Mungkin saya sharing kecil aja kali ya, Bu ya. Boleh. Saya sedikit saja belajar dari ini konteksnya langsung kali ya ke ini ya ke kehidupan gitu ya. Dulu itu Robert Kiyosaki itu menawarkan cash flow kuadran dan berbagai hal lah di tangan dia. Menurut saya itu disajikan sedemikian rupa. Ujiannya menurut saya memang sekarang nih, bahwa biarlah katanya uang bekerja untuk kita. Jangan sampai kemudian kita bekerja diperbudak oleh uang. Jadi memang spirit yang paling utama adalah pada pengendalian diri sih menurut saya. Nah, sehingga segala sesuatunya kita mesti lakukan bukan hanya sekadar dengan perhitungan yang kuat atau perhitungan yang akurat ya, tapi bagaimana spirit kita melakukan itu dengan pengendalian yang optimal. Misalnya orang hanya karena goresan kecil di handphonenya sampai ganti handphone secara menyeluruh gitu. Iya. Ada yang begitu tuh, Pak. Handphone saya cover bagian depannya udah acak-acakan tuh, pecah sana kemari gitu. Tapi kan itu bukan yang utama, itu cuma covernya, pelapisnya ya. Iya.
menurut saya fungsinya saya masih sementara kalau saya masih bisa lihat, masih bisa optimal, kenapa harus diganti? Gitu. Dan kenapa harus ganti cover juga? Tidak terganggu, hanya memang jelek bentuknya gitu ya. Iya. Tapi ada orang yang, aduh nggak bisa nih, cuman lihat sedikit gitu aja langsung gantinya tuh handphonenya gitu. Jadi kayak tikus masuk ke lumbung, lumbungnya dibakar gitu. Iya Pak. Jadi apa yang Robert Kiyosaki sampaikan menurut saya latihannya sekarang nih agak benar juga sih. Mungkin itu sih, ya, Bu, saya sharing kecil aja. Iya. Menarik sih Pak yang disebut dengan financial freedom. Ya, saya betul. tadi malah baru membaca satu buku juga yang pandangan-pandangan Kristen gitu ya tentang financial freedom. Nah, apa sih financial freedom? Kalau di Robert Kiyosaki adalah financial freedom adalah bagaimana uang itu bisa create uang gitu kan. Artinya kita tidak bekerja lagi untuk uang, tetapi uang itu yang bekerja untuk kita. Itu prinsipnya Robert Kiyosaki adalah demikian. Tetapi saya melihat dari sisi yang berbeda. Kalau dari sisi iman Kristen, financial freedom adalah bagaimana kita memposisikan diri kita bahwa kitalah pengelola uangnya itu. Jadi kita itu tidak diperbudak oleh uang tadi, gitu. Kalau financial freedom artinya seperti yang Robert Kiyosaki mau arahnya adalah tujuan untuk supaya uang create uang, lalu kita menggunakannya tidak dengan sesuai dengan iman kekristenan kita, itu bisa berbahaya juga sih menurut saya. Jadi basicnya yang tadi Pak Mual bilang, kembali lagi basicnya adalah memang kembali ya kita ini kan cuman pengelola berkat Tuhan gitu ya Pak. Seperti itu sih. Gitu. Ya, menarik sih buku itu, tetapi memang mesti be wise juga as a Christian. Gitu. Iya. Dan tergantung pemakaiannya ya Pak. Maksudnya uang itu kita itu sebagai tuannya itu mau menggunakan tadi untuk apa? Kalau seperti tadi kita gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang saya bilang, kita seringkali terbawa oleh arus dunia. Ya, invest untuk dibawa ke konsumerisme, lalu kita dibawa untuk ke makin menumpuk kekayaan terus, tanpa kita lupa bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang bersifat dampaknya berdampak kekal gitu ya. Padahal ketika kita menggunakan sebagian dari berkat Tuhan tadi untuk sesuatu yang berdampak kekal, itu betapa luar biasanya. Bukan cuma secara ekonomi orang diselamatkan, tetapi secara iman orang diselamatkan. Itu yang saya titipkan ke teman-teman mungkin ketika mengelola keuangan. Theo, apa kabarnya? Baru muncul wajahnya nih, Kak Theo. Halo Bu, saya dari tadi dengerin cuma karena mengerjakan yang lain, mohon maaf. Tapi makasih Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Tercerahkan. Semoga terbantu ya. Oke. Ya Bu. Itu Pak Mul. Ya, thank you. Ya, oke teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi boleh atau mau apa? Silahkan. Saya kembalikan Bu. Yuk, siapa nih? Hari ya? Hari ya, Bu. Ya. Mau nanya, Bu, ya tadi kan contohnya kalau pas Ibu bilang kalau untuk kebutuhan jangka yang menengah, tujuan jangka yang menengah itu kayak cicilan motor. Kalau yang panjang tuh misalnya kayak cicilan rumah. Nah, tapi Ibu sempat bilang cicilan kendaraan bermotor. Tapi kan motor itu kendaraan bermotor. Nah, jadi aku bingung gitu bedanya tengah sama panjang tuh gimana? Oh, bedanya tengah sama panjang sebenarnya cuman tahunnya aja sih kategorinya. Kalau di bawah 3 tahun kita biasa sebutnya jangka pendek, 3-5 tahun itu kita biasanya sekitar sampai 5 tahun itu bisa sebutnya jangka menengah, di atas 5 tahun itu udah kategori jangka panjang. Seperti itu. Kalau 1-2 tahun itu short term, itu jangka pendek. Bisa sampai 3 tahun. Gitu. Oke deh.
kendaraan bermotor kan bisa macam-macam juga ya. Maksudnya Betul. bisa di kategori kita mungkin bisa ngambil cicilannya itu jangka pendek aja, atau bisa cicilannya juga yang menengah. Itu bisa seperti itu kan ya. Oh iya betul. Tergantung dari tahunnya kita mau ambil berapa untuk misalnya cicilan. Seperti itu. Oke deh. Thank you, Bu. Iya. Oke. Iya. Terus jangan lupa ya teman-teman, karena kebetulan saya memang di bidang proteksi gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman, bukan penjualan tetapi mengingatkan bahwa ketika kita mengelola aset, jangan lupa memproteksinya. Jadi ada yang kita sisihkan dana untuk supaya kita terproteksi tidak keluar budget yang besar. Kebetulan saya di health insurance, mungkin cerita aja, ini sebagai masukan aja buat teman-teman dan Bapak Ibu, bahwa ketika kondisi COVID seperti ini, ternyata biaya itu besar sekali ya. Biaya untuk rumah sakit kalau sampai terjadi resiko rawat inap akibat COVID. Pengalaman dari klaim yang masuk ke kami, yang dirawat inap di Rumah Sakit Puri, itu kira-kira rawat inapnya cuma 1 minggu gitu. Habis kurang lebih 100 jutaan lah. 70%-nya itu, 70 juta, itu biaya obat. Jadi ngeri banget kalau kita memang tidak dari sejak dini kita mengalokasikan juga dana untuk itu. Dan untuk diketahui, BPJS tidak mengcover COVID. COVID itu di-covernya oleh rumah sakit rujukan. Jadi ketika kita nanti mau for free, dapat pelayanan free, mesti mintanya ke rumah sakit rujukan. Rumah sakit rujukan itu sepanjang dia masih kosong, kita bisa masuk. Nah, ketika sudah kondisi urgent, itu biasanya mau nggak mau masuk ke rumah sakit swasta dulu gitu. Dan yang mahal adalah ketika harus sudah masuk ke seperti intensive unit care ya, ICU seperti itu, itulah yang mahal. Gitu. Iya betul. Yang di GKI mana ya? Teman satu pengurus kami, komisi anak itu habis 250 juta lebih, Pak. Iya. Iya. Teman saya juga habis sekitar segitu. Dosen di UKI. Iya. Kemudian mantan guru penabur yang usia 86 itu sempat masuk dirawat mertua saya, tapi terus karena memang ini kayaknya cukup berat COVID-nya, jadi dia untuk supaya meringankan juga biayanya, mantan guru penabur ini di-refer ke rumah sakit rujukan. Nah, yang terjadi di rumah sakit rujukan, ketika ada penyakit penyerta, itu juga nggak gratis tuh Pak, ternyata. Iya. Jadi ada obat yang lainnya yang dia mesti bayar sendiri gitu, dan itu obatnya itu cukup mahal pada waktu itu, sampai ada harus diadakan penggalangan dana. Nah, buat teman-teman sekarang yang di sini mungkin lebih baik boleh berhitung juga ya, menyisihkan sedikit uang kecil. Kami itu selalu mengedukasi uang kecil untuk uang besar seperti itu yang ini. Jadi sisihkan sebagian untuk mencegah kebocoran yang begitu besar. Yang sampai saat ini kalau dilihat hari ini tadi saya masih lihat berita TV, Indonesia masih naik terus ya Pak, bingung nggak turun-turun ini. 4.000 kenaikan hari ini. Iya. Lebih. Saya lihat tadi TV, waduh 4.000. Saya tuh sampai sebenarnya udah agak males itu dengerinnya, tapi waduh nggak bisa juga ya, tetap aja gitu. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap positif, tetap happy, itu membantu supaya imun sistem kita tinggi. Tapi ketika sampai ada resiko, kita pun mengetahui ya apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Oke, teman-teman, saya kembalikan ke Jennifer ya. Thank you Bu Maya untuk sharingnya. Kita mau tutup dalam doa, minta Bu Maya untuk tutup dalam doa ya.
Bapa di surga, kami mengucap syukur ketika kami boleh berbincang-bincang, kami boleh belajar melihat kembali bagaimana kami mengelola keuangan kami sebagai anak Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau berikan, pengetahuan baru hari ini ya Tuhan. Dan ketika kami sudah pernah melakukan juga, biarlah ini boleh menjadi pengingat untuk kami terus konsisten dan makin lebih baik mengelola keuangan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hari lepas hari ke depan, di mana kami harus masih menghadapi situasi yang tidak menentu karena COVID, tetapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang terus ada senantiasa mendampingi kami melalui semuanya ini dan terus menolong kami untuk boleh terus beriman penuh bahwa segala kehidupan kami Tuhan yang memimpin dengan baik. Terima kasih Tuhan.